Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, saudara, kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan puasa Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saya ingin berbagi tentang bagaimanakah agar kita dapat meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah keistimewaan yang hanya Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah malam kemuliaan di mana ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Umat-umat Nabi terdahulu bisa beribadah dalam jangka waktu yang lama karena usia mereka yang panjang sekali. Sedangkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rata-rata umurnya antara 60 hingga 70 tahun atau juga bisa lebih sedikit. Dengan adanya Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad berkesempatan mendapatkan pahala yang besar meskipun hidupnya tidak selama umat-umat terdahulu. Selain keutamaan pahala ibadah setara 1000 bulan, Lailatul Qadar memiliki banyak keutamaan lainnya. Di antaranya malam diturunkannya Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, seluruh ayat Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dalam satu kali turun, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di suatu tempat yang disebut Baitul Izzah. Al-Quran sebagai mukjizat teragung Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan lebih agung dari semua mukjizat yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Tentulah malam itu adalah malam yang sangat agung menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan lainnya, pada malam Lailatul Qadar, para malaikat berbondong-bondong turun ke bumi. Hal itu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Qadar ayat 5. Para malaikat dan ruh turun di malam itu dengan izin Tuhan mereka dengan segala urusan. Imam Qurtubi menyebutkan sebagaimana dinukil Ahmad Sarwat dalam jaminan mendapat Lailatul Qadar 19 bahwa dari setiap lapis langit dan juga dari Sidratil Muntaha para malaikat turun ke bumi untuk mengamini doa umat Islam yang dipanjatkan di sepanjang malam itu hingga terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Selain itu disebutkan bahwa para malaikat turun untuk membawa ketetapan takdir untuk setahun ke depan. Selanjutnya, keutamaan malam Lailatul Qadar sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran adalah malam
penuh keselamatan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qadr ayat 5, keselamatan pada malam itu sampai terbit fajar. Menurut Ad-Daha, pada malam Lailatul Qadar Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali keselamatan hingga datangnya fajar. Sementara di malam harinya, selain keselamatan, Allah juga menetapkan bencana. Menurut Mujahid, pada malam Lailatul Qadar, setan tidak bisa melakukan perbuatan jahat dan keburukan. Itulah maksud dari keselamatan pada malam Lailatul Qadar. Lalu, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Para ulama berbeda pendapat tentang kepastian jatuhnya malam Lailatul Qadar. Perbedaan itu terjadi karena dalil-dalil yang ada. Tidak ada yang secara tegas menyebutkan waktunya secara pasti. Pendapat paling masyhur mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Al-Auza'i, Abu Thawr, dan diyakini oleh mayoritas umat Islam. Bahkan mazhab Maliki dan Hambali memastikan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Pendapat kedua mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar ada pada salah satu malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Namun itu tidak bisa dipastikan tanggal berapanya. Meski tidak diketahui, tanggalnya tidak berpindah-pindah. Setiap tahun selalu jatuh pada tanggal yang sama. Nah, pendapat ini merupakan pendapat Imam Nawawi. Sementara pendapat yang lain mengatakan Lailatul Qadar itu beredar sepanjang malam bulan Ramadan, sejak malam pertama hingga malam terakhir. Maksudnya bisa saja terjadi di malam-malam yang berbeda. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Abidin dalam Hasyiatu Ibnu Abdin jilid 2 halaman 137. Sedangkan Ibnu Razin berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam pertama bulan Ramadan. Beliau berdasarkan pendapatnya pada hadis dari Ibnu Abbas. Lailatul Qadar itu jatuh pada malam pertama bulan Ramadan. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam 17 Ramadan. Pendapat ini berdasar pada hadis mauquf dari Zaid bin Arqam. Aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabarani dan Abu Syaibah. Selain pendapat-pendapat tersebut yang cukup masyhur di kalangan umat Islam, ada juga ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 malam yang kedua. Yang lainnya mengatakan Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-19 Ramadan
Ada juga yang berpendapat bahwa terjadinya Lailatul Qadar berpindah-pindah setiap tahunnya. Nah, pendapat ini berangkat dari banyaknya riwayat yang tidak mungkin ditolak. Namun, juga tidak mungkin diambil satu kesimpulan bahwa jatuhnya Lailatul Qadar itu pada malam tertentu. Lalu, apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Dari beberapa banyak riwayat diketahui tanda-tanda telah terjadi Lailatul Qadar, yaitu mentari pagi keesokan harinya terbit dengan sinar lemah berwarna merah. Tidak panas, tidak pula terlalu dingin. Terkadang Lailatul Qadar itu terbawa mimpi bagi sebagian orang sehingga dia tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tanda lainnya, bulan pada malam Lailatul Qadar berukuran separuh nampan atau nampak separuh bulatan. Masya Allah. Ciri lainnya dari Lailatul Qadar, pada malam itu terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang dilempar dengan bintang atau lemparan meteor bagi setan. Ada juga yang berpendapat tanda malam Lailatul Qadar, jika beribadah pada malam itu terasa begitu nikmat dan khusyuk. Hati merasa sangat tenang dan juga haru. Nah, lalu bisakah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar atau setidaknya kita beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar? Jawabannya sangat bisa dan pasti bisa. Bagaimana caranya? Cukup beribadah secara rutin setiap malam di bulan Ramadan sampai selesai 1 bulan. Misalnya sholat isya berjamaah, tarawih, sholat witir, baca Quran, dan lain-lain. Tentu juga dapat disempurnakan dengan sholat tahajud dan juga amalan-amalan lainnya. Dan Lailatul Qadar ini terjadi mulai dari masuknya waktu malam sampai terbit fajar. Dan mudah-mudahan kita semuanya, para kaum muslimin dan muslimat, mendapatkan malam yang penuh barokah, malam yang penuh keistimewaan, yakni malam Lailatul Qadar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.